Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 601-610. Dongeng Donghua, bab 601. Temannya terlalu sedikit, jadi Luo Wei tidak bisa mati. Ada cara untuk membakar penghalang secara langsung dengan bahan bakar berenergi tinggi atau bom fosfor putih, tetapi kita tetap berada di tengah penghalang. Jika api menyebar, maka harimau yang memanjat dinding belum selesai, kita akan mati dulu. Ini sudah berakhir, kata Luo, jika ini memanjat tembok lagi, itu benar-benar saat kita mati. Zhou Qi mengerutkan kening, terus menemukan lingkungan yang tertutup. Selama kamu menghadapi terlalu banyak tanaman merambat pada saat yang sama, aku mungkin bisa bertahan sebentar dengan kemampuanku. Luo Wei menghela nafas, terakhir kali aku menghadapi dilema ini, aku masih dikejar oleh tubuh eksperimental. Beberapa tentara Qing tiba-tiba bertanya, di mana Anda menghadapi tubuh eksperimental sebelum Anda melarikan diri sejak lahir? Luo Yi ingat dan berkata, karena saya bertemu remaja yang kuat, hanya saja kali ini, saya tidak begitu beruntung. Pada pengunjuk rasa yang berada di belakang Roshi, tiba-tiba satu orang berdiri dan bertanya, Roshi, apakah ini tanaman konspirasi Anda? Luo berbeda, kamu takut tidak ditendang oleh pengemis. Bukankah ini keberuntungan dari konsorsium Wangmu? Seseorang melihat Ivy ini sebelumnya, dan juga secara khusus menyebut ini sebagai keberuntungan Wang. Mengatakan bahwa Wang Shengzi memiliki manajemen yang lebih baik dari lebih dari 10 hambatan, dan bahwa konsorsium Wang dikelola dengan baik, dan keberuntungan seperti itu akan muncul. Tapi sekarang aku ingin datang, ini lelucon. Lalu mengapa kamu tahu sebelumnya bahwa krisis akan datang? Tanya para pengunjuk rasa. Luo Xiaole berkata, Anda duduk di bawah, begitu banyak kendaraan militer datang dan pergi, Anda tidak melihatnya. Ini memanjakan Anda. Anda suka menjadi babi di penghalang. Ketika Anda datang ke krisis, Anda tidak memiliki penilaian sama sekali. Berita itu sudah ada, dan apa hubungannya dengan Laozi? Apakah Laozi menanam di udara? Lao Su harus memiliki kemampuan ini, dan istrimu tidak akan mandul. Wajah para demonstran gelap. Mulut pria militer Qing berkedut, sepertinya bos Luo sekarang terperangkap dalam harimau yang berdinding di dinding dan sedikit sakit gigi. Jika tidak, dia tidak akan mulai berbicara. Namun, mereka tidak merasakan apa-apa ketika mereka mendengarkan. Lagi pula, bos Luo adalah orang campuran. Pada saat ini, Luo Wei melihat sekeliling dan penduduk lainnya sudah melarikan diri ke pusat penghalang, hanya saja mereka masih di tepi harimau yang memanjat dinding. Luo Wei tiba-tiba bertanya, hei, kamu bilang kita membunuh mereka sekarang, tidak adakah yang tahu? Ketika kata-kata itu keluar, wajah para pengunjuk rasa berubah, dan mereka benar-benar ketakutan. Mereka berani mengibarkan spanduk dengan Luo Yi untuk memprotes. Itu tidak lebih dari mengetahui bahwa Luo Wei tidak bisa bersama mereka di penghalang Wang. Tapi sekarang semua perintah hilang, dan penghalang pelindung mereka hilang. Namun, Luo Wei tidak benar-benar mencoba untuk membunuh mereka. Zhou Tao, seorang reporter media yang penuh harapan di sebelahnya, terbatuk 2 kali, saya akan melaporkannya dengan jujur. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Luo dengan gelombang tidak sabar. Kamu juga melihat siapa mereka, aku tidak peduli dengan mereka, tetapi kamu berharap media seharusnya mengerti, menggunakan metode ini untuk membuatku jijik. Luo Wei, level terlalu rendah. Berkata, Luo Wei memimpin di tengah penghalang. Terlepas dari apakah harimau panjat dinding akan menyebar lagi, mereka sekarang harus memasuki penghalang, mengambil makanan. Dan kemudian menemukan tempat yang aman dan terlindungi untuk melindungi diri mereka sendiri. Hambatan telah berantakan. Ketika Luo Wei tidak pergi lama, dia melihat beberapa orang membuka pintu toko dan bergegas untuk mengambil makanan dan air. Semua orang tidak bodoh. Aku tahu makanan dan air adalah yang paling penting sekarang, kata Luo sambil tersenyum. Dia tidak terlihat seperti berada di kota yang berbahaya.
Tepat setelah sekelompok orang merampok toko, mereka keluar dan menabrak Luo Wei, menonton sekelompok tentara Qing sambil tersenyum, dan kemudian merampok mereka. Luo Wei membagikan makanan kepada Zhou Qi dan yang lainnya, dan mengaku ini mungkin cukup bagi kami untuk mendukung selama 3 hari, dan menaruh makanan itu pada saya dan menyembunyikannya. Di kota yang berbahaya ini, para pengunjuk rasa tidak lagi mengikuti mereka, tetapi mereka mencari penghalang lain dari 61 dan konsorsium Wang. Di tengah jalan, mereka menyaksikan orang lain mengambil makanan, dan mereka mengikutinya, tetapi mereka diam-diam bersembunyi di belakang mereka. Mereka tidak memiliki solidaritas sebelumnya. Zhou Qi berkata, apakah Anda ingin pergi ke konsorsium Wang? Kami adalah orang asing. Dari sudut pandang politik, mereka harus melindungi kami. Jika tidak, mereka tidak mampu menanggung kemarahan Qing, bahkan jika mereka marah. Jika Luo meninggal di sini, King Zhen akan benar-benar melemparkan bom nuklir ke penghalang Wang. Bahkan jika pembunuhan yang sebenarnya adalah tanaman. Luo Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, pada titik ini, pasukan konsorsium Wang pasti telah selamat banyak orang, tetapi apakah Anda berpikir bahwa senjata api dapat melindungi kita? Ini bukan badan eksperimen. Zhou tua, pada saat yang genting, masih tergantung pada Anda. Saya dulu mendapati bahwa Anda sangat dapat diandalkan, saudara yang baik yang dapat berdiri pada saat kritis. Zhou Qi berkata, aku sudah bilang bagus sebelumnya, aku tidak bisa melindungimu. Saya menambah uang, kata Luo Wei. Aku tidak bisa melindungi uangku, kata Zhou sambil mengaum, kau tahu situasinya sekarang. Mencari rumah dengan pintu dan jendela lebih sedikit, kata Luo sambil menghela nafas, saya harap tim penyelamat bisa datang lebih awal. Meskipun saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan tim penyelamat dengan tanaman ini, tetapi saya berharap Wang tidak akan membakar api. Seluruh penghalang, jika Ren Xiaosu baik-baik saja, membunuh semuanya. Ambil, kata Zhou tanpa sepatah kata pun, lihatlah tembok panjat di luar, dan Xiao Xiao tidak bisa membunuhnya di sini. Pada saat ini, Ren Xiaosu di luar penghalang berdiri di depan gerbang dan memandangi pohon harimau yang dihancurkan di depannya. Dia menoleh dan berkata kepada Zhou Yingsui, bisakah kamu mengendalikan dinding panjat? Zhou Yingsui menunjukkan ekspresi tertekan, Tuan, apakah Anda ingin masuk? Anda tidak mendengarkan para prajurit Wang. Penghalang telah berakhir. Ketika mereka melarikan diri, mereka melihat dinding memanjat dinding dan menelan 3 penunjuk. Satu penghalang, sekarang lihat waktu itu. Aku takut seluruh penghalang telah ditutupi oleh harimau yang memanjat dinding, Luo Wei akan mati, tidak diragukan lagi, kita benar-benar harus masuk dan menyelamatkannya. Ren Xiaosu berkata setelah berpikir, pada karakter pencuri ayam Luo Ji, saya pikir dia pasti akan hidup sampai akhir. Apakah itu mati atau hidup, saya harus masuk dan melihatnya. Zhou Yingsui berkata, saya ingin menyelamatkan pria gemuk itu. Ren Xiaosu dengan serius berkata, dia adalah temanku. Zhou Yingsui tiba-tiba menemukan bahwa Ren Xiaosu seperti 2 ekstrim. Dia bukan teman-temannya. Dia dapat mengabaikannya jika dia mati atau hidup, tetapi jika dia seorang teman, dia akan pergi melalui api untuk pesta lain. Ketika Ren Xiaosu melihat keraguan Zhou Yingsui, dia menjelaskan dengan santai, karena ada lebih sedikit teman, masing-masing sangat penting, dan satu mati. Yah, Zhou Yingsui menghela nafas, aku baru saja mencobanya. Tampaknya karena kita terlalu jauh dari akar tembok, aku tidak bisa mengendalikannya. Lewat sini, Ren Xiaosu memandang harimau yang memanjat tembok, dan dia diam-diam memperkirakan kemungkinan kesulitannya sendiri. Saat itu, Zhou Yingsui menambahkan, tapi saya tidak bisa membiarkannya menyerang saya. Bab 602, Kemampuan Besar. Ketika Xiaosu pertama dan pisau tajam pergi bersama untuk menyerang Sungai Beiwan, semua orang bertanya-tanya bagaimana cara melawannya. Akibatnya, pasukan Qing datang, dan dengan cara sambaran petir, Sungai Beiwan dipukul semalam. Sudah turun. Awalnya semua orang berpikir bahwa akan ada plot lain untuk Qing Shi. Namun, itu bukan, hanya karena King Luo tahu tentang Ren Xiaosu, jadi dia harus membantunya untuk melawan Zhongxi. Ini juga tempat di mana Zhang Xiaoman terkejut. Pisau tajam bahkan tidak berpikir bahwa Qing Shi akan sangat menghargainya. Hubungan.
dan pada awal penghalang ke-88, Luo Yan juga berada di pihak mereka pada makan malam keluarga yang, ketika semua orang menertawakan mereka, Luo Wei berdiri. Sekarang, Luo Wei berada di penghalang nomor 61. Karena Xiao Su melihat berita dari surat kabar, tidak ada alasan untuk menyelamatkan. Ren Xiao Su membiarkan Zhou Yingsui mengujinya. Jika aman, dia masih harus melihat apakah Zhou Yingsui benar-benar tidak diserang oleh harimau yang memanjat dinding. Yang mengejutkan Ren Xiaoshu adalah ketika Zhou Yingsui pergi ke gerbang dinding panjat, tanaman merambat yang memanjat dinding benar-benar memberi Zhou Yingsui jalan yang bisa dilewati. Zhou Yingsui menatap kembali pada tuannya, "Tuan, aku tidak berbohong. Itu benar-benar tidak akan menyerang saya." Ren Xiaosu mengerutkan kening dan berpikir, bisakah kamu membiarkannya tidak menyerangku? Dinding panjat ini merambat dan merambat, bahkan jika Xiao Xiao masuk, agak merepotkan, jadi lebih baik mengandalkan kemampuan Zhou Yingsui. Jas Zhou Yingsui menjelaskan, "Saya kira tidak. Coba dulu." Ren Xiaosu berjalan ke Zhou Yingsui, tapi dia baru saja berjalan, dan harimau panjat tebing yang agresif menusuknya. Zhou Yingsui baru saja akan bergegas untuk menyelamatkan, tetapi dia melihat pisau hitam di tangan Xiao Su berkedip, dan tanaman merambat yang berduri di dindingnya pecah dan jatuh ke tanah. "Tuan, ini terlalu berbahaya," kata Zhou Yingsui, "saya tidak bisa pergi, saya malu Anda, dan Anda tidak boleh membiarkan Anda mengambil risiko." Terus terang, Zhou Yingsui benar-benar tidak ingin memasuki tempat yang aneh ini, meskipun sekarang dapat membuat dinding panjat tidak menyerang, tetapi siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Apa yang akan terjadi? Zhou Yingsui melihat Xiao Su mengerutkan kening dan tidak berbicara, berpikir bahwa Ren Xiao Su sedang digerakkan oleh dirinya sendiri, jadi dia menambahkan kekuatannya. "Tuan, Anda pikir, keduanya telah hidup bersama begitu lama, bagaimana saya bisa melihat Anda mati? Anda masuk ini akan sangat berbahaya." Ren Xiaosu merenung sejenak dan berkata, "Ya, aku tidak akan pergi, maka kamu harus masuk dan berhati-hati." Zhou Yingsui. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui, "Apakah ada masalah? Kemarin saya berharap akan ada sebuah hotel di surat kabar media tempat Luo Wei tinggal. Anda harus pergi ke hotel untuk menemukannya. Jika tidak, Anda harus pergi ke brankas bank. Jika lemari besi bank tidak tersedia, maka mencari itu di tengah penghalang." Luo Wei adalah orang yang bijaksana. Karena harimau panjat dinding dikelilingi oleh luar, ia hanya bisa berlari ke pusat penghalang. "Batuk," kata Zhou Yingsui, "Tuan, tiba-tiba aku ingat, kamu mengambil tanganku, nyatanya, itu tidak akan diserang." Ren Xiaosu tersenyum dingin, "Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?" "Aku baru saja memikirkannya," Zhou Yingsui menjelaskan. Hatinya hampir hancur. Dia tahu bahwa Tuan akan membiarkannya masuk sendiri. "Aku harus mengatakannya lebih awal." "Tuan, kamu terlalu khawatir." Ren Xiaosu memiringkan Zhou Yingsui, "Bisakah kamu benar-benar membiarkan tanaman merambat tidak menyerang saya?" Zhou Yingsui mengambil poin yang sama dengan bawang putih. "Saya berjanji selama Anda memegang tangan saya, pendaki ini tidak akan pernah menyerang Anda." "Ya, kamu sedang menunggu," kata Ren Xiaosu setelah kembali ke kota. Zhou Yingsui berdiri di sana. "Aku tidak tahu mengapa Ren Xiaosu pergi." 10 menit kemudian, Xiaosu kembali. Zhou Yingsui terkejut melihat Ren Xiaosu memegang sepasang sarung tangan di tangannya. "Tuan, apa yang kamu lakukan?" tanya Zhou Yingsui. Pria dan wanita tidak saling mencium, dan mereka membawa sarung tangan. Kata Ren Xiaosu. "Tuan, kamu tidak." Zhou Yingsui tidak bisa menahan tawa, "Apakah kamu tidak memegang tanganku, apakah tanganku kotor?" "Jangan pikirkan itu, hanya berpikir bahwa kamu harus menghindari beberapa kesalahpahaman," kata Ren Xiaosu dengan santai. Bagaimanapun, memegang tangan gadis lain masih agak tidak jelas. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, "Aku harus jujur." "Tuan, kamu terlalu murni." Zhou Yingsui tidak dapat muntah, dan penguasa di depannya tidak tahu berapa banyak hal yang menghancurkan bumi telah dilakukan. Akibatnya, bahkan tangan wanita lain tidak mau menerimanya. Pada saat ini, Ren Xiaosu sudah mengenakan sarung tangan, dan kemudian mengambil tangan Zhou Yingsui dan mencoba lagi. Akibatnya, tanaman merambat yang memanjat dinding harimau tidak lagi menyerangnya.
Awalnya, Xiao Su khawatir dia tidak bisa memakai sarung tangan. Sekarang dia akhirnya menghela nafas lega, dan Zhou Yingsui terus memalingkan matanya. Sebagian besar pengungsi di kota pasar melarikan diri dengan tentara yang baru saja melarikan diri, dan hanya beberapa yang masih menunggu untuk melihat. Qin Lan berdiri di Ren Xiaosu dan mereka tiba-tiba berkata, "Aku ikut denganmu." Ren Xiaosu melihat kembali ke Qin Yu, kekuatan bertarung Satria juga sangat memalukan, jika pertempuran juga merupakan dorongan besar. Tapi kali ini bukan bertarung dengan manusia atau binatang. Musuh adalah tanaman. Setelah masuk, sesuai dengan sifat Satria, Anda mungkin ingin membantu orang yang selamat dalam beberapa penghalang. Ini mungkin memperlambat pencariannya untuk Luo Wei. Kemajuan, jadi Ren Xiaosu dengan tegas menolak, Anda menunggu di kota pasar. Selama periode pelatihan Anda di kota pasar, tidak bisakah Anda memasuki rintangan? Ini bisa menjadi waktu yang sulit sekarang, bagaimana saya bisa berdiri dan saya tidak akan tahu jika saya masuk, kata Qin. Ren Xiaosu berkata, kamu harus masuk, aku akan melapor padamu di Los Angeles. Qin Wei. Setelah itu, Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui berjalan ke penghalang No. 61, dan Qin Hao hanya harus bergegas, tetapi tanaman merambat yang telah memblokir gerbang telah ditutup lagi, sehingga Qin tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, Qin Xiao tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ras manusia yang dapat menghadapi harimau berdinding tembok ini sendirian, dan yang gaib tidak akan melakukannya. Di sebelah sekelompok penonton, mereka menyaksikan Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui berjalan ke penghalang. Mereka tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin orang berani mengambil inisiatif untuk memasuki penghalang. Keberaniannya terlalu besar. Ren Xiaosu sekarang menjadi wajah yang dikenal di kota ini. Semua orang hanya tahu bahwa dia punya uang, tetapi dia tidak tahu bahwa dia masih hebat. Dan hanya orang yang memanggil tuannya juga luar biasa. Setelah Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui memasuki penghalang, hal pertama yang membuatnya merasa terkejut adalah bahwa semua yang terlihat menjadi hijau. Harimau panjat tebing yang padat itu seperti laut, dan dia dan Zhou Yingsui sangat kecil. Bab 603, Gudang Bank. Ketika Ren Xiaosu mendapatkan kembali tatapannya dari lautan hijau, dia terkejut melihat bahwa kamera yang mewakili kecerdasan buatan Wang tidak jauh dari gerbang. Dia perlahan-lahan beralih kepadanya. Ren Xiaosu membawa tudung dan dia bertanya-tanya, rintangan sudah hilang. Bagaimana kecerdasan buatan masih berfungsi? Tapi karena masih berfungsi, mengapa tidak ada peringatan dini? Sebelum terlalu banyak orang mengikuti Millet kecil untuk menyebutkan kecerdasan buatan, tetapi Ren Xiaosu belum begitu jelas tentang cara kerjanya. Dan lingkungan pertumbuhan sebelum Xiaosu tidak terkena komputer-komputer, jadi dia selalu ingin tahu tentang kecerdasan buatan. Bukan sikap yang sangat percaya. Sekarang pikirkan orang-orang yang memuji kecerdasan buatan sebelumnya, selalu terasa seperti sindiran. Tentu saja, Wang sendiri tidak berpikir begitu, Ren Xiaosu tidak tahu. Karena saya tidak mengerti hubungan kecerdasan buatan, Ren Xiaosu tidak bisa menilai hal ini. Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui berjalan dengan hati-hati di jalan. Ketika mereka berjalan pergi, Xiaosu tiba-tiba menginjak rintangan dan melihat ke bawah. Daun tebal dinding menutupi harimau, yang merupakan kerangka manusia. Lebih dari ini, tulang-tulang manusia di jalan bisa dilihat di mana-mana, dan tanaman merambat yang memanjat dinding melilit mereka, dan kengeriannya tidak normal. Ren Xiaosu dapat membayangkan betapa putus asa orang-orang ini pada saat bencana dan betapa mengerikannya pemandangan itu. Jika tubuh eksperimen diserang, setidaknya beberapa orang yang bersembunyi di rumah mungkin juga menjadi ikan di jaring. Karena indera tubuh eksperimental tidak menjadi sangat kuat dengan peningkatan kebugaran fisik, sehingga beberapa orang masih melarikan diri. Tetapi di hadapan tembok panjat ini, harimau itu berbeda. Setelah waktu yang lama, Ren Xiaosu bahkan tidak melihat orang yang selamat. Ren Xiaosu mengenang, apa nama hotel tempat Luo Wei tinggal. Dia mengeluarkan koran dari kemarin dan menemukannya cukup lama, Intercontinental Hotel, Kaixuan West Road. Ren Xiaosu membawa Zhou Yingsui untuk menemukan kios koran dan menemukan peta penghalang ke-61 dari dalam, yang menemukan lokasi jalan barat Kaixuan. Mereka hanya berjarak 5 atau 6 kilometer dari sana, dan mereka tiba dalam setengah jam.
Ketika mereka datang di luar Intercontinental Hotel, kecuali tulang manusia di luar hotel, hanya spanduk yang dibuang oleh pengunjuk rasa yang tersisa. Ada di sini, Ren Xiaosu melihat spanduk dan memutuskan bahwa mereka tidak salah pergi ke tempat parkir dulu. Ketika saya tiba di tempat parkir, Ren Xiaowei menemukan bahwa mobil-mobil dari lisensi Kingshi telah tertutupi oleh harimau yang memanjat dinding, dan ban-ban itu seperti dihancurkan. Ren Xiaosu memikirkan mengapa mobil Luo Qi sangat disayangkan. Ketika dia berada di penghalang Li, dia membeli mobil dan dipukuli oleh Yang Xiaoyu. Ketika saya sampai di sini, saya dipukuli oleh mobil. Ren Xiaosu membawa Zhou Yingsui ke atas dan mencari kamar, tetapi dia tidak pernah menemukan jejak Luo Fatsi. Hanya mencari setiap kamar, Ren Xiaosu menghabiskan 1 jam penuh. Aku tidak melihat tubuh Luo Wei yang dicurigai, menunjukkan bahwa dia melarikan diri dari hotel sebelumnya. Ini adalah hal yang baik, kata Ren Xiaosu. Tapi kemana dia akan pergi? Dia sangat gemuk, dia tidak boleh berlari kencang, mungkin dia telah ditangkap oleh harimau yang memanjat dinding, kata Zhou Yingsui. Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Dia bersamanya. Kesetiaan para prajurit Kingshi jauh di luar imajinasimu. Dia tidak bisa berlari, dan yang lain akan berlari di sekelilingnya. Ya, kata Zhou Yingsui, mari kita cari lemari besi bank. Setelah beberapa saat, sekelompok orang yang bersembunyi di brankas bank tiba-tiba mendengar ketukan di luar brankas, dan semua orang yang terkunci di lemari besi terkejut. Bagaimana mungkin ada ketukan pada saat ini? Apakah ada seseorang yang menyelamatkan kita? Satu orang bersemangat, pasti tentara Wang, atau siapa yang akan mengetuk saat ini. Mungkin yang naik tembok. Memanjat harimau dinding tidak akan mengetuk pintu. Panjat dinding dan harimau itu memakan manusia. Apakah aneh mengetuk pintu? Tepat ketika mereka berbicara, ada teriakan berteriak di luar pintu lemari besi. Karena kedap suara lemari besi, suara itu sangat kecil ketika masuk ke dalam. Seseorang mendengar suara dan meletakkan wajahnya di dinding, tetapi dia berteriak di luar. Tidak ada orang di dalam, jangan membuka pintu, di luar semua memanjat dinding, saya akan bertanya apakah ada Luo Mo di dalamnya. Orang-orang di perbendaharaan saling berhadapan, dengan apa ini, dan mengapa Anda mencari seseorang? Orang-orang di dalam berteriak, tidak, kami tidak dipanggil Luo Wei di sini. Oke, kamu bersembunyi di dalam, jangan buru-buru, tembok luar memanjat harimau belum terpecahkan, pasukan Wang belum datang, kata Ren Xiaosu, meninggalkan Zhou Yingsui untuk pergi. Orang-orang di brankas bank adalah korban pertama yang ia lihat. Ini adalah hal yang baik. Menurut otak Luo, aku pasti bisa berpikir bahwa lemari besi itu bisa jadi milik orang Tibet. Jika Luo bisa bersembunyi, dia bisa menunggunya. Selamatkan. Dan orang-orang di bendahara mendengarkan bagian luar dan perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang agak bodoh, siapa yang di luar? Bukankah itu tentara Wang? Jelas tidak, seseorang berkata, tetapi pada saat ini, berapa banyak orang yang lebih kuat yang dapat berjalan melalui harimau yang memanjat tembok. Untuk sesaat, gambar Ren Xiaosu di mata mereka misterius dan tinggi. Mereka melihat diri mereka sendiri, dan mereka bersembunyi di lemari besi. Mereka tidak bisa bernapas dengan lancar. Kemudian lihat orang-orang dan lihat apakah mereka memanjat dinding seperti tidak ada. Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui terus berjalan jauh ke dalam penghalang. Zhou Yingsui tiba-tiba berbisik, Tuan, lihat ke sana. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui ke arah yang ditunjuknya. Dia melihat beberapa orang terjerat di dinding. Tentakel dinding panjat jatuh ke tubuh mereka, dan darah mengalir keluar dari tentakel itu, sehingga mereka naik ke dinding. Tentakel telah memerah. Hanya saja orang-orang ini tidak sama dengan tulang yang telah dilihat Ren Xiaosu sebelumnya. Meskipun orang-orang ini telah menutup mata mereka seolah-olah mereka tidak sadar, mereka jelas hidup. Orang-orang ini seperti nutrisi yang disimpan harimau panjat dinding untuk diri mereka sendiri. Ren Xiaosu ingin pergi lebih dekat untuk mengamati. Akibatnya, Zhou Yingsui berteriak kepadanya, Tuan, jangan dekat, tembok panjat ini memiliki rasa perlindungan yang kuat untuk makanan, dan wilayah itu juga sangat kuat. Makanan Anda yang dekat dengannya akan membuatnya marah. Pada saat itu, kita berdua akan selesai.
Ren Xiaosu bertanya-tanya, apa prinsip bahwa itu tidak menyerangmu? Saya hanya berasimilasi dengan kemampuan, biarkan ia berpikir bahwa kita hanya bagian dari itu, jadi bukan berarti itu tidak menyerang kita, tetapi tidak menemukan kita, kata Zhou Yingsui. Kalau begitu kamu tidak bisa mengendalikan penembak kentangku sebelumnya, tidak bisakah kamu mengendalikannya? Tanya Ren Xiaosu. Zhou Yingsui berkata tanpa daya, karena saya tidak dapat menemukan akar itu, saya ingin mengendalikannya. Saya harus menuangkan kemampuan saya ke akarnya. Jika Anda tidak ingin pergi ke akar itu, selama saya terkendali, apakah krisis penghalang ini tidak terangkat? Petik 2. Ren Xiaosu yang kebas melihat lautan hijau luas di depannya, ini adalah telur anjing. Siapa yang dapat menemukan akarnya? Kamu sudah bangun. Oh. Bab 604. Jika Anda mati, Anda harus pergi ke penghalang 61. Pada sore hari, mereka yang bersembunyi di sejumlah brankas bank di penghalang ke-61 telah mengalami tugas Ren Xiaosu. Para penyintas yang bersembunyi di lemari besi tidak tahu harus berkata apa tentang masalah ini. Beberapa orang di lemari besi itu meminta Xiaosu untuk membawa mereka pergi. Tetapi mereka mengetahui bahwa tidak ada Ren Xiaosu Luosu di lemari besi, dan dia berbalik dan pergi. Cari bank berikutnya. Ada banyak bank di penghalang ke-61, tetapi Ren Xiaosu telah mencari bank di sekitar Intercontinental Hotel sejauh 10 km, dan mereka belum menemukan Luo Wei. Suasana hati Ren Xiaosu semakin berat dan semakin berat. Semua orang tahu bahwa orang-orang Wang semuanya adalah prajurit. Semua pria dewasa perlu melakukan dinas militer. Karena itu, pada awalnya, Xiaosu percaya bahwa jika bencana terjadi di penghalang Wang, penduduk Wang harus lebih baik daripada penduduk konsorsium lainnya, tetapi ia salah. Ketika dihadapkan dengan force majeure ini, semua orang sebenarnya sama. Bukan karena kebugaran fisik penghalang Wang tidak cukup baik, tetapi semua orang tidak pernah menghadapi musuh seperti itu. Tangan Zhou Yingsui dipegang oleh Xiao Xiao, dan dia dibawa pergi oleh Xiaosu di jalan. Dia memandang wajah Ren Xiaosu dengan miring, dan tiba-tiba dia tidak bisa mengingat kapan dia mulai menjadi pasangan. Di penghalang ini yang telah dilanda bencana, seluruh penghalang seperti hanya mereka berdua. Meskipun Ren Xiaosu mengambil tangannya, dia juga mengenakan sarung tangan. Faktanya, saat ini, Xiaosu sangat berbahaya. Ren Xiaosu sendiri sangat sulit menghadapi harimau besar yang memanjat tembok. Jika ia ceroboh, ia mungkin menjadi salah satu kerangka. Memanjat dinding harimau menghisap terlalu banyak nutrisi dari manusia, yang bukan lagi sesuatu yang bisa dihadapi orang luar biasa. Pada saat ini, selama Zhou Yingsui tiba-tiba melepaskan, Ren Xiaosu pasti dalam kesulitan sejenak. Namun, Zhou Yingsui menemukan bahwa Ren Xiaosu tampaknya tidak pernah khawatir tentang hal semacam ini terjadi. Di dunia sekarang ini, dipercaya tiba-tiba dapat membuat Zhou Yingsui merasa bahagia. Memikirkan kekecewaan Zhou Yingsui, dia hampir tersandung oleh tanaman merambat, atau Ren Xiaosu merespons dengan cepat dan membantunya berdiri. Ren Xiaosu berbalik dan bertanya, kamu mau tinggal di mana? Tuan, aku agak lapar. Di luar penghalang ke-62, tiba-tiba ada armada truk yang berlari menuju penghalang. Karena kendaraannya terlalu besar, mereka segera menyiagakan pasukan Wang. Sebelum tim truk mendekati penghalang, itu segera dihentikan oleh tentara yang bersenjata lengkap. Pasukan Wang menggunakan senjata untuk menunjuk ke armada truk, orang-orang di dalam mobil, semuanya turun, TD, dan periksa. Pasukan Wang terlatih dengan baik, mereka dengan cepat membentuk formasi defensif untuk memastikan bahwa tidak ada sudut menyerang, selama orang-orang di dalam mobil telah berubah. Mereka akan menghadapi cakupan tembakan penuh. Pada saat ini, mobil yang lebih tua melompat turun ke seorang pria parubaya yang lebih tua, nampaknya karena kehidupan yang kasar, wajahnya dipukuli cuaca dan tubuhnya bungkuk. Setelah pria itu melompat keluar dari mobil, dia tertawa dan berkata, kamu bagus, aku hanya seorang pedagang. Namaku Wang Fugui. Apakah kita tidak memulai bisnis dengan 178 benteng? Aku harus menjadi pengusaha pertama yang menjalankan barat laut. Perwira tentara Wang mengerutkan kening, mengapa tim Anda begitu banyak? Wang Fugui tersenyum pahit. Faktanya, dia tidak ingin menarik begitu banyak barang. Benar-benar tidak menarik begitu banyak Xiaoman untuk membiarkan mereka pergi.
Melihat ada sebanyak 71 truk di belakangnya, ini adalah alasan utama pasukan Wang yang mengkhawatirkan. Mereka tidak pernah melihat ada dealer yang memiliki posisi sekuat ini. Apa yang Anda miliki di mobil Anda? Petugas itu bertanya, jangan panggil aku Sersan. Namaku Wang Linyi. Itu adalah komandan batalion unit ini. Katakan saja kita masih milik kita sendiri. Berdagang dengan Northwest adalah salah satu prioritas utama dari keseluruhan konsorsium Wang. Oleh karena itu, sudah dijelaskan di atas. Untuk bersikap baik kepada para pengusaha ini, jika ada pelanggaran disiplin dan intimidasi, tunggu transfer atau mundur. Oleh karena itu, ketika Wang Linyi mendengarkan pihak lain sebagai pengusaha, sikapnya jauh lebih lambat. Namun, perlu memeriksa kendaraan dengan hati-hati. Ini tidak boleh ceroboh. Wang Fugui menjelaskan ada potasium klorida, ada tambang nikel, ada semuanya. Wang Fugui tersenyum pahit. Zhang Xiaoman memberinya barang untuk memuat mobil. Sulit membayangkannya, dan dia tidak bisa menyelesaikannya untuk waktu yang lama. Bahkan Kalajengking Barat Laut telah memuatnya sebuah mobil. Dikatakan bahwa Central Plains beberapa orang besar terutama suka berendam di air, terutama kecoa hitam. Wang Linyi melirik tim Wang Fugui. Dia bercanda, jangan pedulikan, kami secara rutin memeriksa. Anda penggemar berat, kami juga melihatnya untuk pertama kali, jadi tolong maafkan kami karena memeriksa dengan cermat. Ketika dia melambaikan tangannya, kedua prajurit itu dengan cepat mengangkat senjata mereka dekat ke tim sampai mereka yakin bahwa barang-barang dari seluruh mobil diletakkan. Ada senjata dan senjata api di mobil, tetapi Wang Fugui mengakui bahwa sopir truk di belakangnya telah menyerahkan senjata api dengan jujur. Tidak ada tempat di mana api tidak berjalan dengan lancar. Pasukan Wang tidak meminta senjata api. Pada tahun ini, para pedagang tidak membawa beberapa senjata. Barang-barang itu pada dasarnya sama dengan yang dikirim ke para bandit di jalan. Wang Linyi tidak melihat kelainan. Tim Wang Fugui sangat besar sehingga Wang Fugui diberikan ke kamp militer. Karena barang tiba di Wang, mereka langsung diterima oleh Wang. Harga ditentukan oleh Wang. Karena Wang perlu mengelola bisnis ini untuk waktu yang lama, harga ini juga jelas dihargai. Wang Linyi menjelaskan kepada Wang Fugui, saudaraku, kamu duduk di kamp militer untuk sementara waktu, dan akan ada pejabat di hambatan untuk menerima barang. Wang Fugui mengangguk dan tersenyum dan berjanji. Dia memikirkannya. Karena hubungannya dengan Xiao Su, dia pergi ke barat laut untuk menjadi VIP. Karena dia memberinya terlalu banyak barang di barat laut, dia menjadi VIP Wang. Ini juga merupakan sebab dan akibat. Pada saat ini, Wang Fugui tiba-tiba melihat bahwa banyak tentara di kamp militer membawa tas mereka, dan dia bertanya-tanya, mau kemana? Ini bukan rahasia, kata Wang Linyi setelah mendengarkan, lihatlah koran ini. Saudaraku, kamu baru saja kembali dari barat laut, jadi kamu tidak tahu apa yang terjadi di Central Plains. Ketika berbicara tentang ini, senyum Wang Linyi secara bertahap menghilang. Wang Fugui melihat koran dan menemukan bahwa berita bahwa penghalang ke-61 diserang oleh tanaman ditempatkan di halaman depan surat kabar Hope Media. Dia terkejut, sekarang tanaman sangat menakutkan. Ya, Wang Linsi menghela nafas, kami tidak menduga bahwa kecerdasan buatan tampaknya tidak pernah mendefinisikan tanaman sebagai target berbahaya dalam program, jadi tidak ada peringatan. Tentu saja, saya tidak yakin tentang situasi spesifik. Tetapi pada saat ini, Wang Fugui beralih ke koran edisi kelima, dia melihat ruang kosong yang besar di bawahnya, dan tidak membiarkan kesedihan waktu menjadi kesedihan Anda. 61. Ketika Wang Fugui melihat kalimat ini, pori-pori seluruh tubuh meledak, dan dia tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar. Wang Linyi bertanya-tanya, kakak, kemana Anda akan pergi? Aku akan pergi ke penghalang ke-61. Kata Wang Fugui. Tunggu, apa yang akan kamu lakukan pada penghalang ke-61? Kata Wang Linyi dengan takjub, kamu tidak baru saja membuka berita, sekarang sangat berbahaya. Tidak peduli betapa berbahayanya aku harus pergi. Wang Fugui berkata, keluarga saya berada di penghalang ke-61. Wang Lin hidup, apakah kamu takut mati? Takut, kata Wang Fugui dengan kaku, aku takut untuk pergi. Bab 605, putus asa.
Di Los Angeles, semua jurnalis Hope Media duduk di gedung dan menunggu panggilan telepon. Pada saat ini, mereka memiliki reporter untuk mengikuti Luo Wei ke penghalang ke-61. Kebetulan reporter selamat dan menggunakan satelit. Telepon meneruskan pesan ke Hope Media. Setelah itu, tampaknya pihak lain menutup telepon karena pelarian, dan berharap semua orang di media tidak dapat berkata-kata. Manusia baru saja mengalami insiden invasi tubuh eksperimental, dan sekarang mereka menghadapi bencana lagi. Pemimpin redaksi Jiangsu pernah menyesalkan bahwa sejak tahun lalu, berita buruknya datang satu demi satu. Pada saat ini, Jiangsu tiba-tiba melihat surat kabar media harapan sudah dekat dan edisi kelima iklan menariknya. Jangan biarkan kesedihan zaman ini menjadi kesedihan Anda. 61. Sebelum Jiangsu juga merenungkan beberapa kali, apa artinya ini? Pada waktu itu, meskipun janji Xiaosu yang murah hati dapat dipublikasikan, nyatanya, Jiangsu sendiri berharap koran itu bisa lebih murni dan bukan alat bagi orang lain untuk menyampaikan berita. Hanya saja dia sangat menyukainya sehingga dia menyetujuinya. Tetapi sekarang dia melihat mentalitas 61 ini sedikit berbeda. Apakah anak lelaki pada waktu itu yang menyinggung penghalang ke-61 akan menghadapi bencana seperti sekarang? Tapi bagaimana bocah itu tahu tentang itu? Apakah itu macan tembok panjat yang ditanam si remaja? Jiangsu berpikir bahwa kemungkinan besar tidak, tetapi 61 ini, ia dengan mudah memikirkan hal-hal saat ini, tetapi ia tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Bocah itu misterius di benak Jiang. Pada saat ini, telepon yang ditunggu semua orang tiba-tiba berdering. Semua orang memandang Jiangsu. Dering telepon itu juga menarik kembali pikiran Jiang. Dia mengangkat telepon, "Saya Jiangsu. Editor, saya Zhou Tao, dan saya sekarang berada di pusat penghalang ke-61. Jiangsu langsung bertanya, apakah ada cedera? Apakah ada tempat untuk berlindung? Jiangsu tidak secara langsung menanyakan berita tentang penghalang ke-61, tetapi pertama-tama prihatin tentang keselamatan Zhou Tao sendiri. Zhou Tao menyela kata-kata Jiangsu, pemimpin redaksi, saya akan secara singkat berbicara tentang hal-hal atau akan terlambat. Kamu berkata, Jiangsu menekan hands-free, dan ada instrumen steno khusus yang disiapkan oleh perekam. Khawatir tentang bawahan adalah tanggung jawab narasinya sebagai pemimpin redaksi. Adalah tanggung jawab Zhou Tao untuk menyerahkan kembali laporan di depan, dan dia juga martabat reporter media. Setelah kemarin, harimau yang dihantam tembok tiba-tiba menyerang setengah dari kota penghalang, tapi entah bagaimana tiba-tiba berhenti, jadi pusat penghalang itu untuk sementara aman. Setelah 24 jam ia berkembang lagi, tetapi cakupan serangannya adalah itu tidak besar, hanya setelah 6 jam itu hanya menyebar, sekali lagi menyebar ke pusat penghalang. Sekarang area penghalang hanya memiliki beberapa ribu meter persegi bagi penduduk untuk berlindung, tetapi frekuensi invasi semakin cepat dan lebih cepat, kami tidak tahu seperti apa sekarang. Waktu sekali lagi akan mengancam kehidupan semua orang di sini, kata Zhou Tao cepat. Jiangsu diam, dan ribuan meter persegi terdengar seperti itu masih tidak kecil, tetapi untuk seluruh penghalang, itu seperti celah antara semangka dan wijen. Tidak banyak hambatan bagi manusia. Jiangsu berkata, saya sudah mendapat berita di sisi ini. Pasukan Wang sudah pergi ke penghalang ke-61. Diharapkan akan ada sejumlah kedatangan sore ini. Adapun apakah mereka dapat menangani tembok panjat ini, kita tidak tahu. Zhou Tao berkata melalui telepon, tolong beritahu orang tua saya mencintai mereka. Saya mungkin tidak akan bertengkar dengan mereka ketika saya masih muda, tapi saya akan mengerti rasa sakit mereka ketika saya dewasa. Tolong beritahu Zhang Liangyue, jangan tunggu saya kembali. Kata-kata seperti pengakuan ini membuat Jiangsu mengerti bahwa Zhou Tao sudah mengetahui situasinya. Sebelum pasukan Wang tiba, harimau yang memanjat dinding pasti akan menelan mereka semua, dan semuanya sudah terlambat. Bertobat sebagai seorang reporter, Jiangsu menghela nafas. Pada saat ini, ada teriakan berisik di telepon. Zhou Tao buru-buru berkata, harimau panjat dinding mulai bergerak lagi. Saya sekarang mengikuti Luo Wei dan mereka mentransfer ke toko, Bip. Hanya ada nada sibuk di telepon, dan saya berharap bahwa departemen redaksi media diam.
Banyak anggota staf perempuan menangis, dan mereka jarang mengalami kematian seperti itu. Lari cepat, Zhou Qi berlari liar dengan Luo Wei, dan para prajurit Qing diberkati olehnya, siap untuk melawan harimau dinding panjat yang bisa datang ke depan. Tidak banyak tempat di mana mereka dapat melarikan diri, harimau yang memanjat dinding di belakang mereka seperti gelombang besar. Teriakan dan tangisan penduduk di sekitar penghalang bercampur dan berisik. Luo Wei tiba-tiba bahagia di punggung Zhou. Zhou mengerutkan kening, semua orang melarikan diri, Anda masih bersenang-senang. Aku memikirkan satu hal, kata Luo, kamu tidak ingat bahwa ketika kita masih muda, kita bercampur aduk di jalan. Sekelompok anak-anak Qing mengikuti saya dan Qing Yi untuk menemukan perkelahian Pang kecil. Zhou Qi juga senang, mengapa kamu tidak ingat, pada saat itu, keberaniannya masih kecil, tapi dia yang paling malu. Saat bermain menunggang kuda, anak laki-laki itu ada di belakang dan tangannya sangat gelap. Jelas dalam perjalanan untuk melarikan diri, keduanya berbicara tentang hal-hal yang tak terbatas, seperti mengingat masa lalu. Sepertinya itu karena sudah terlambat untuk diingat. Pada waktu itu, setiap kali aku menabrak rak, setelah aku pulang, itu adalah rasa malu lelaki tuaku, kata Luo sambil tersenyum. Qing Yan berdiri tanpa wajah, seolah-olah aku telah mematahkannya. Sekarang pikirkan tentang itu. Bahkan, waktu itu adalah yang paling bahagia. Anda belum memasuki Qingxi, dan Qing Yu bukan bayangan Qingxi. Petik 2. Tetapi waktu yang indah itu segera berlalu, dan pada saat itu merupakan titik balik yang sangat besar, biarkan Luo Xiao, Qing Yu kebahagiaan mereka berakhir tiba-tiba. Kamu bilang, bisakah kita melarikan diri? Tiba-tiba Zhou Qi bertanya. Diperkirakan itu tidak bisa dilakukan kecuali ada keajaiban, kata Luo dengan tenang. Jika kamu mati di sini, apa yang akan kamu lakukan? Zhou bertanya lagi. Dia sudah menjadi pemilik Qingxi, mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Luo bertanya. Selama pembicaraan, lebih dari selusin dari mereka sudah berlari ke pintu supermarket berukuran sedang. Meteor yang melesat dari Zhou berlari masuk dan berteriak, tarik ke bawah pintu yang berputar. Beberapa serdadu Qing menghadapi harimau yang sedang memanjat tembok, mereka tidak takut dengan warna dan menghalangi pintu, mereka menarik pintu rana ke bawah, ketika mereka mencapai setengah jalan. Tanaman merambat yang memanjat harimau dinding telah mencapai mereka. Pintu rana roll macet. Saya hanya mendengar salah satu pemimpin tim prajurit Qing berteriak, tidak ada yang bisa mundur, Anda harus subscribe channel Dongeng Donghua ini sebelum menarik pintu rana ke bawah. Pada saat terakhir, pintu rana akhirnya ditarik kembali, dan semua orang terkunci di supermarket berukuran sedang ini. Bab 606. Selamatkan Liran. Hanya 1 jam sebelum dinding panjat mulai menelan pusat penghalang, Ren Xiao dan Zhou Yingsui sedang menuju ke pusat penghalang. Hanya ketika mereka melewati pintu halaman, Zhou Yingsui tiba-tiba melihat beberapa spanduk berserakan di bawah kaki. Dia mendengus, Tuan, berapa banyak spanduk jatuh di tanah di sini, jumlah spanduk sebanding dengan hotel tempat mereka tinggal. Di lantai bawah, masih ada banyak lagi. Ren Xiaosu juga ingin tahu. Dia berlutut dan mengeluarkan dedaunan dari dinding panjat. Dia melihat kartu pendukung yang dibuat dengan lampu yang dipimpin. Merek itu masih cerah, pewarnaan, kami mencintaimu. Tunggu, mewarnai. Bagaimana menjadi begitu akrab, sepertinya aku mendengarnya, Ren Xiaosu bertanya-tanya. Zhou Yingsui tertegun, Tuan, ini adalah nama panggung Liran, apakah Anda lupa? Dia tiba-tiba melihat ke halaman yang sepenuhnya tertutup oleh harimau yang memanjat dinding, apakah ini bukan rumah Li? Ren Xiaosu hanya ingat setelah pengingat Zhou Yingsui, nama panggung Liran memang diwarnai, dan dia juga melihatnya di koran, mengatakan bahwa Liran dengan aman kembali ke penghalang ke-61. Berita ini masih menjadi berita utama versi hiburan dari surat kabar media. Ayo pergi, kata Ren Xiaosu, bahkan jika keluarganya ada di sini, dia pasti tidak akan selamat. Dinding panjat ini telah membungkus rumahnya dengan aman. Tuan, mari kita pergi dan melihat, Zhou Yingsui memohon. Liran sebenarnya adalah orang yang baik, dan manusia di sekitarnya baru saja dihancurkan oleh harimau dari dinding ke dinding untuk perlahan-lahan menyerap darah mereka. Mungkin Liran masih belum kematian. Ren Xiaosu ke Zhou Yingsui, kapan Anda memiliki hubungan seperti itu dengannya?
Sebelum Liran memberitahu saya bahwa dia sebenarnya sangat miskin. Dia adalah anak perempuan tidak sah dari otoritas Wang. Ibunya adalah mantan pelayan Wang. Dia diusir dari keluarga setelah kehamilan, jelas Zhou Yingsui. Nah, beberapa orang diam-diam merawat mereka. Ibu dan anak perempuan mereka tidak mati kelaparan. Liran tidak punya teman. Orang-orang di sekelilingnya semua terbukti punya uang. Dia memberitahu saya banyak malam itu. Saya pikir dia masih menyedihkan. Itu juga ketika penghalang ke-74 rusak bahwa Liran terkena kerapuhan ekstrim, dan waktu gadis Zhou Yingsui sendiri juga sangat buruk. Ibunya sakit di tempat tidur, dia harus menjual dirinya kepada mata-mata yang, jadi keduanya masih memiliki beberapa arti penyakit yang sama. Ditambah dengan Zhou Yingsui bukan orang berdarah dingin, sekarang tahu bahwa Liran mungkin ada di dalam, tentu saja ingin melihat apakah Anda dapat menyelamatkan satu sama lain. Tuan, Zhou Yingsui berkata dengan serius, sebenarnya, kamu tidak berdarah dingin, bukan? Ren Xiaosu menghela nafas, ayo masuk dan lihat. Kedua lelaki itu membuka dinding panjat di luar rumah, dan tentakel mereka yang memanjat dinding tiba-tiba berubah menjadi duri keras ketika mereka disentuh, sampai mereka tidak menemukan mangsa. Mereka melunak lagi. Ketika Ren Xiaosu melihat adegan ini, kulit kepalanya sedikit mati rasa. Bagaimana orang biasa bisa selamat dari monster seperti ini? Kamu tidak mengatakan bahwa memperjuangkan makanannya akan membuatnya marah? Tanya Ren Xiaosu. Zhou Yingsui berkata, seharusnya tidak ada masalah untuk mengambil satu. Keduanya baru saja masuk dan hanya melihat Liran digantung di tengah ruang tamu villa oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Liran pucat. Tanaman merambat berlama-lama dari anggota tubuh Liran, rotan aneh dan gadis rapuh, tubuh yang tergantung di udara seperti persembahan pengorbanan yang indah, keindahan yang aneh. Zhou Yingsui buru-buru mengambil tangan Ren Xiao ke Liran. Dia mencoba menyentuh denyut nadi Liran, tetapi sebelum dia bisa mendekati telapak tangannya, tentakel dinding panjat datang dan menghalangi. Namun, ketika mereka datang ke Zhou Yingsui, mereka berhenti lagi dan berkeliaran di sekitar Zhou Yingsui. Tampaknya agak ragu. Ren Xiaosu membenarkan bahwa harimau yang memanjat tembok ini harus tidak memiliki pendengaran, dan kecerdasannya mungkin tidak begitu kuat. Jika tidak maka Zhou Yingsui tidak akan bersembunyi begitu lama. Iki dari badan eksperimental sebelumnya terlalu tinggi, dan Ren Xiaosheng takut bahwa harimau panjat dinding ini juga iki tinggi, jadi sangat merepotkan. Dia menatap tentakel dan berkata, aku akan memotong semua tanaman merambat pada Liran secara langsung setelah beberapa saat. Kamu ingat, jika kamu memanjat tembok dan menyerangku di bawah murka, kamu harus melepaskan Liran pertama kali, aku melarikan diri darimu, apakah kamu mengerti? Yah, Zhou Yingsui mengangguk. Suara itu baru saja jatuh, pisau hitam Ren Xiaosu muncul dari ketiadaan, tetapi upaya antara jari akan memotong semua tanaman merambat pada Liran. Zhou Yingsui tidak memeluk Liran yang jatuh untuk pertama kalinya, tetapi memegang telapak tangannya yang pucat di udara. Pada saat berikutnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya datang ke milet kecil, dan tanaman merambat di seluruh villa itu bengkok, berantakan, dan kasar. Ren Xiaosu sudah menyiapkan semuanya, tetapi ketika tentakel itu datang kepadanya, mereka berhenti lagi. Sebuah paku melayang di ujung hidung Ren Xiaosu. Zhou Yingsui menemukan bahwa Xiaosu tidak bergerak dan bahkan tidak memiliki mata. Dia telah menerima pelatihan profesional, jadi jelaslah bahwa ketika bahaya datang, kedipan manusia adalah reaksi naluriah yang normal. Tetapi kedipan mata inilah yang dapat menyebabkan perbedaan hasil pertempuran. Oleh karena itu, seorang pejuang yang kuat akan mengalami pelatihan naluriah, seperti yang Xiao Yu dapat menenangkan detak jantungnya hanya dengan mengambil napas dalam-dalam. Dan itu merupakan pelanggaran insting tubuh. Tentu saja, ini juga pertanda yang benar-benar menguasai tubuh Anda. Kamu memelototi Liran, kita pergi dengan cepat, kata Ren Xiaosu. Dia jelas merasakan perasaan krisis yang samar-samar. Pada saat ini, meskipun harimau yang memanjat tembok berhenti, Ren Xiaosu merasa bahwa kali ini tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Keduanya bergegas keluar dari villa, dan Liran ditarik oleh Zhou Yingsui dan meletakkan tangannya di bahunya, seperti sekantung beras. Ren Xiaosu melihat kembali ke tentakel di villa.
Tentakel itu mengikuti mereka keluar dari villa, tetapi mereka tidak bisa mengejar setelah mereka pergi. Ren Xiaosong menghela nafas lega, sejujurnya, jika Zhou Yingsui berulang kali memohon, dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu karena Li Ran. Di bahu Zhou Yingsui, Li Ran tiba-tiba terbangun dan bangun. Zhou Yingsui menurunkannya, "Tuan, dia belum mati." Pada saat ini, lebih dari selusin luka yang membuat Li Ran diserang oleh tentakelnya masih berdarah, dan dia telah menyedot banyak darah sebelumnya, dan sekarang dia cenderung dalam keadaan syok. Ren Xiaosu mengeluarkan obat hitam dan menyiapkannya untuk Li Ran, tetapi menemukan bahwa pakaian Li Ran penuh dengan lubang, dan beberapa bagian yang terluka sangat sensitif. "Kamu datang untuk memberinya obat," kata Ren Xiaosu kepada Zhou Yingsui tanpa ekspresi. Mata polos Zhou Yingsui menatap Ren Xiaosu. "Tuan, saya memegang tangan Anda di tangan kanan saya, memegang tangannya di tangan kiri, bagaimana cara menggunakan obat?" Sengaja tidak ingin melihat kegembiraan. Ren Xiaosu mengangkat alis. "Tuan, jangan menjadi tua seolah-olah Anda kehilangan uang." Zhou Yingsui tidak bisa membantu tetapi mulai muntah. "Kami adalah perempuan, jelas Anda mengambil keuntungan dari itu. Bagaimana mungkin kami lebih murah daripada Anda?" Bab 607. "Saya yakin dia bisa datang." Zhou Yingsui mengatakan bahwa ini adalah fakta objektif. Kedua tangannya terisi. Sangat tidak mungkin untuk menggunakan obat pada Li Ran. Jika dia melepaskan tangannya, aku takut bahwa dinding panjat di sebelahnya akan segera menelannya. Dan keadaan pikiran Zhou Yingsui saat ini seperti menonton kesibukan. "Tuan, apakah Anda tidak murni, bahkan mengenakan sarung tangan dengan saya akan melihat Anda apa yang harus dilakukan." Ren Xiaosu berpikir sejenak, "Lupakan saja, jangan gunakan obat, aku percaya dia bisa datang." Zhou Yingsui. Orang ini memiliki hari yang mengancam jiwa. Jika Anda tidak menghapusnya, Anda tidak akan menghapusnya. "Tuan, apakah Anda masih manusia?" Namun, Li Ran, yang awalnya koma tiba-tiba berkata, "Aku bisa menghapusnya sendiri." Zhou Yingsui dan Ren Xiaosu menunduk dan melihat bahwa Li Ran sudah bangun dan berjuang untuk mengambil obat hitam di tangannya. "Jangan lepaskan tanganku, atau mereka yang memanjat tembok akan menyerangmu," tambah Zhou Yingsui. Permainan yang bagus tidak harus diwujudkan. Keinginan kuat untuk bertahan hidup telah mendorong Li Ran untuk bangun. Li Ran melumuri dirinya dengan obat hitam di satu tangan, dan darah di wajahnya pulih dengan kecepatan yang terlihat. Obat hitam ini tidak hanya memiliki efek penyembuhan, tetapi juga hematopoiesis. Ren Xiaosu berpikir bahwa produk pertama yang dibuka oleh istana baginya adalah obat traumatis yang serbaguna. Mungkinkah dia takut mati? Lalu apa peran batin dari obat hitam ini? Li Ran menemukan bahwa kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Dia kagum pada dirinya sendiri, obat apa ini? Sangat baik untuk menggunakannya. Resep rahasia leluhur, izin pria tidak lulus wanita, kata Ren Xiaosu santai. Tepat setelah kata-kata itu, Li Ran menatapnya dengan pandangan cerah. "Apakah Anda berdedikasi untuk menyelamatkan saya?" Mengatakan, Li Ran benar-benar harus menjangkau dan memegang Xiaosu, dan hasil dari Zhou Yingsui di tengah menariknya pergi. "Saya melihat Anda berpikir tentang kentut, bukan, milik Anda. Selamatkan dua orang, tolong gunakan Anda kata ini, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Kami tidak didedikasikan untuk menyelamatkan Anda, jangan sombong." Li Ran tidak memegang hati kecil Millet, ada beberapa penyesalan, tidak semua mengatakan bahwa setelah pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat untuk bersama tubuh, bagaimana Anda ingin menjadi cantik? Pihak lain masih tidak bahagia, plotnya salah. Saya tidak bisa terlalu memikirkannya. Harimau yang memanjat dinding dari seluruh penghalang tiba-tiba bergoyang. Ren Xiaosu memandangi dinding panjat pohon anggur harimau di bawah kakinya, seperti gelombang ombak yang mengalir menuju pusat penghalang. "Apa yang terjadi di sini?" Ren Xiaosu terkejut. "Seperti perburuan baru dimulai," kata Zhou Yingsui. "Ayo, pergi ke pusat penghalang." Ketika Luo Wei dan yang lainnya bersembunyi di toko, dunia luar benar-benar terisolasi oleh pintu Rana Roll, dan toko menjadi tempat perlindungan terakhir mereka. Para prajurit King dikelilingi oleh Zhou Qi dan Luo Wei, sementara Zhou Qi sedang duduk di tanah, dan warna biru di matanya redup.
Harimau dinding panjat yang gila itu menyusup dari celah di bawah pintu yang berputar, tetapi tidak peduli berapa banyak mereka masuk, mereka akan dipompa keluar dari air dengan kemampuan luar biasa. Dalam sekejap mata, rotan kering akan dipecah menjadi bubuk. Berapa lama itu bisa bertahan? Tanya Luo. Hingga 1 jam, Zhou Qibian mengambil Jinyun. Dia bertanya kepada Zhou Tao, seorang reporter dari Hope Media, kamu mengatakan bahwa pasukan Wang datang pada sore hari. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 11 pagi, Zhou Tao bersandar di sudut, dan dia menemukan sebuah pena dan sebuah buku dari toko, dan terus menulis di atasnya. Luo Wei penasaran, apa yang kamu tulis? Zhou Tao, yang melihat debu di wajahnya, berkata, saya ingin merekam semua yang terjadi setelah bencana. Saya tidak bisa menulis apapun yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas di telepon. Macan panjat dinding ini hanya tertarik pada kehidupan, saya menulis ketika saya selesai, saya menelepon pemimpin redaksi dan memberitahu dia lokasi buku itu. Ketika pasukan Wang menghancurkannya, saya berharap wartawan media akan mengambil buku itu. Ini adalah informasi tangan pertama yang paling otentik. Orang bisa mati, tetapi hal-hal yang dicatat harus diserahkan kepada dunia. Ini adalah sikap dan martabat Zhou Tao. Luo Hao dengan riang memandang Zhou Tao. Pada saat ini, Zhou Tao memiliki tanda darah di wajahnya. Telapak tangannya usang karena dia telah jatuh sebelumnya. Dia berkata kepada Zhou Tao, dulu aku berpikir bahwa orang-orang Central Plains sangat imajiner. Kamu lihat saja milik Wang, jelas dia punya ambisi, dan hasilnya dia harus menuangkan air kotor ke Qingxi saya. Tapi saya tidak berharap Anda berharap bahwa wartawan media cukup lucu. Zhou Tao tidak mengangkat kepalanya, itu hanya tanggung jawab. Dengan sekelompok orang seperti kamu, warisan umat manusia tidak akan sepenuhnya terputus. Lagi pula, aku tidak bisa melakukan ini, kata Luo. Keuntungan terbesar dari Luo Fatzi adalah dia empatik dan berpikiran jernih, yang kedua adalah dia tidak cukup baik, jika dia lebih kuat dari dia. Dia akan mengakui bahwa dia tidak akan memiliki lebih sedikit daging. Pada saat ini, Luo Wei menatap Zhou Qi lagi, maaf, bawa kamu ke aslinya. Zhou Qirui berkata, saya datang untuk menghasilkan uang. Apa yang Anda minta maaf? Saya mencari kekayaan dan bahaya. Saya memiliki banyak hati. Sebenarnya, kamu tidak harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, kata Luo sambil menghela nafas, meskipun kamu mencintai uang, aku dan Qingyi sama-sama menganggapmu teman baik. Hanya khawatir kamu tidak menganggap kami teman. Zhou Qi terdiam sesaat, saya masih berteriak pada akhir kematian, tidak takut untuk meniup lidah ke neraka. Luo Xiao tersenyum 2 kali, Zhou Qi juga tertawa, dan tentara Qing di sebelahnya tidak tahu bahwa 2 kakak perempuan itu sekarat, dan tiba-tiba dia tertawa. Aku tidak berharap pada akhirnya, aku mati bersamamu, pria gemuk, kata Zhou Qi. Perlahan, dia dekat dengan keadaan minyak, jika kamu keluar, kamu bisa menempatkan sekretaris yang sedang merayakan. Apakah ini untuk saya? Mata Luo Yan melebar, kamu ingat sekretaris kakakku. Seperti yang baru saja saya katakan di sini, harimau panjat dinding tampaknya menyadari bahwa Zhou telah menghabiskannya. Tiba-tiba, sejumlah besar tanaman merambat masuk. Kemudian, harimau panjat dinding tidak menyerang orang-orang di toko, tetapi tanaman merambat keras. Pintu ranah hancur. Di antara suara-suara, Luo Wei menatap pintu ranah roll dan berjalan melewati dinding. Seluruh toko tiba-tiba terbuka. Dia bergumam, pintunya hilang. Zhou tidak tahu apakah ini menjawab dirinya sendiri atau menggambarkan fakta objektif yang ada. Hanya Zhou yang melihat pemandangan di luar dan terkejut, apakah Anda melihat ada biksu yang datang keluar? Luo Yan melihat lebih dekat, apakah Lao Zi buta? Bukankah itu Xiao Xiaosu? Dia sudah tua di jalan. Jika Ren Xiaosu ada di sana, mereka tidak bisa mati. Ketika Luo Wei ada di sana, dia masih tidak yakin, tapi sekarang dia yakin. Tapi lihat Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui, liran 3 tangan berpegangan pada dinding memanjat tanaman merambat harimau, tidak seperti apapun. Di tengah tangisan, di tengah kekacauan dunia, semua orang sibuk menyelamatkan hidup dan mengingat kehidupan. Pada saat ini, ada 3 orang berpegangan tangan dan berjalan di depan semua orang. Tampaknya mereka ingin menerbangkan layang-layang dan keledai liar.
Waktu tampaknya sedikit melambat. 3 orang diperlambat oleh 1 bingkai dan 1 bingkai di mata semua orang, dan kemudian 1 bingkai dari bingkai ini merusak pandangan dunia setiap orang. Ren Xiaosu melihat gelombang kejutan Luo Wei, dan mereka seperti teman lama yang bersatu kembali di sudut jalan tertentu. Kemudian, mereka harus pergi makan daging kambing dan berendam bersama. Zhou Qifu, dia benar-benar melayani. Di harimau panjat tebing yang keras dan kejam, ada cukup banyak orang yang terkejut, mereka benar-benar berpegangan tangan, licik, datang berbelanja. Ini terlalu aneh. Bab 608, Pisau Misterius. Luo Wei memandangi 3 orang di luar, dan bahkan harimau yang memanjat dinding yang hendak disapu pun menutup mata. Zhou, apakah sudah dilayani sekarang? Zhou Qi, yang hampir kelelahan, berkata, sajikan, saya melayani. Sebelum saya ingin datang menurut Zhou, saya tidak akan sebaik dia. Orang luar biasa sok, siapa yang lebih dari 1 lengan dengan kaki lebih sedikit. Zhou Qixin berpikir bahwa bahkan jika dia menghadapi altar Li, dia mungkin tidak memiliki jalan lain. Bagian depan hanya dapat dibunuh. Dan Zhou Qi adalah kelompok terbangun yang paling awal dari orang-orang luar biasa, dan kualitas fisik lebih dari sebagian besar luar biasa saat ini. Karena itu, Luo Wei selalu membawa Xiaosu ke telinga Zhou, yang membuat Zhou Qi jengkel, membuatnya seolah-olah dia tidak berguna. Tapi sekarang ada objek referensi yang berbeda, dia tidak bisa mengalahkan harimau panjat dinding ini, dan sisi lain sedang berjalan di harimau panjat dinding, dan memegang tangan gadis itu. Dampak visual ini masam dan masam. Intinya adalah mengapa mengambil tangan gadis itu di tempat berbahaya ini. Tepat pada saat harimau yang memanjat dinding akan menjerat Luo dan yang lainnya, ada bayangan pisau hitam di depan mereka. Itu sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihat apa itu. Dan mereka akan mendatangi mereka di depan mereka. Lakukan yang terbaik. Zhou Qi tiba-tiba mendongak dan menatap Ren Xiaosu, hanya untuk melihat pemuda itu memegang pisau hitam di tangan kanannya, tetapi Zhou tidak mau mengerti, semua orang masih 100 meter jauhnya. Bagaimana pihak lain memotong tanaman merambat? Pisau ini sangat misterius. Tentu saja, ini terutama tidak misterius. Saya telah menggunakan pintu Xiaoxia untuk menembak kepala Luo. Gerakannya harus cepat, kalau tidak akan ditemukan oleh Luo Wei. Pendaki yang terputus oleh tentakel itu keras, dan tingkat IQ-nya masih sangat rendah, tetapi si bodoh dipukuli dan dia akan melawan. Dalam persepsinya, Ren Xiaosu, Zhou Yingsui, dan Li Ran masih tidak terlihat, jadi mereka memusatkan semua kemarahan mereka pada Luo Wei dan yang lainnya. Saat berikutnya, Luo Yan melihat dinding panjat dan mengambil gelombang hijau untuk menembak mereka. Tanaman merambat terjalin seperti telapak tangan besar. Luo Wei agak putus asa. Kekuatan semacam ini mungkin tidak benar-benar menjadi apa yang orang luar biasa bisa menolak. Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada penyesalan, seperti yang dia katakan kepada Zhou Qi. Faktanya, dia dan King Yu selalu menganggap Zhou sebagai sahabat mereka, tetapi mereka khawatir bahwa mereka tidak akan menganggap diri mereka sebagai teman. Hal yang sama berlaku untuk Ren Xiaosu. Luo Wei selalu iri pada Ren Xiaosu, dan juga mengagumi Ren Xiaosu. Dia menganggap Xiaosu sebagai teman yang sangat baik. Jika tidak, dia tidak akan mengundang Ren Xiaosu berkali-kali, juga tidak akan mengirim brigade lapis baja untuk menyerang Sungai Beiwan. Tapi yang paling dia khawatirkan adalah dia tidak menganggapnya sebagai teman. Tetapi sekarang, di kota berbahaya ini, pihak lain datang untuk menyelamatkan. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar dapat melakukan api untuk teman-teman. Luo Wei merasa bahwa dia harus puas. Jika ada teman seperti itu, seharusnya tidak ada penyesalan dalam hidup. Luo Hao berteriak, Anda tidak harus menyelamatkan saya, jalankan, mari kita kalahkan. Namun, dia tampak besar. Ren Xiaosu sebenarnya mulai bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Robot nano Ren Xiaosu yang tak terhitung banyaknya mulai dengan panik melonjak. Tampaknya sudah terlalu lama untuk keluar dari tubuh. Para pria kecil yang lucu, ketika mereka melihat panggilan Tuan, tampaknya bersorak di tubuhnya, bahagia. Menghasut. Mereka menyusup ke dalam darah millet kecil, dan sebuah robot nano granular membentuk struktur sarang lebah kecil di permukaan kulit pemiliknya, yang langsung menjadi baju besi terluar sang master.
Adegan ini seperti perjalanan panjang bagi nanobot, jarak dari pembuluh darah ke permukaan kulit seperti petualangan yang hebat. Tapi adegan ini terlalu cepat untuk mereka, seperti Ren Xiaosu berpacu melawan pohon palem hijau, tetapi waktu berdiri di sisi Ren Xiaosu. Di murid mereka, Ren Xiaosu menyelesaikan seluruh proses armor luar sejenak, dan bocah lelaki itu menjadi binatang buas baja. Dalam proses kegilaan Ren Xiaosu, karena dia melepaskan telapak tangan Zhou Yingsui. Harimau yang memanjat dinding juga mulai menyerangnya. Pacu dari harimau yang memanjat dinding menghadapi beberapa kelemahan pada baju besi luar, dan bahkan peluru tidak dapat dikenakan. Armor penutup luar adalah salah satu kepercayaan terbesar Xiao Xiao. Ketika tangan raksasa hijau itu akan difoto, Luo Hao dengan penuh semangat memandang Ren Xiaosu dan bergegas ke mereka, lalu berbalik dan menghadapi semua gelombang yang bergejolak dan melompat. Pada saat ini, Luo Wei hanya bisa melihat bagian belakang Ren Xiaosu mengenakan baju besi yang tertutup. Dia menghadap matahari seperti lepas landas dan menabrak dinding memanjat pohon anggur harimau. Pisau hitam akan membuka telapak tangannya dan memotongnya dari pergelangan tangan. 2 paragraf. Li Ran melihat pemandangan ini dari kejauhan, jadi inilah alasan mengapa Zhou Yingsui bersedia menjadi seorang pengemis. Bocah itu selalu dapat memberi orang perasaan aman yang tak tertandingi pada saat yang paling berbahaya. Kekuatan semacam itu. Selamatkan mereka. Berjuanglah sebentar. Ren Xiaosu menggeram ketika dia jatuh dari langit. Zhou Yingsui bergegas bersama Li Ran. Sebelum dia memanjat harimau dinding dan tidak mengorganisir kekuatan serangan balik baru, dia dengan cepat berteriak kepada semua orang. Roshi datang untuk menarik tangan Li Ran, dan orang-orang di belakang mengambil tangan Luo. Satu demi satu, jangan main-main. Selain Zhou Tao, yang semuanya adalah orang-orang pintar yang telah mengalami pertempuran. Mereka segera memahami arti Zhou Yingsui, tidak mengherankan bahwa Xiao Su harus berpegangan tangan dengan pihak lain, ternyata pihak lain memiliki beberapa kemampuan untuk diserang oleh harimau yang memanjat dinding. Para tentara Qingxi membawa Luo Wei dan berlari ke Zhou Yingsui, mereka hanya meletakkan tangan Luo ke tangan Zhou Yingsui, dan kemudian mengirim Zhou Qi yang kelelahan ke Luo Wei. Kemudian, para prajurit Qing segera menyatukan kedua tangan dengan teratur, dan pemimpin tim mengambil tangan Zhou. Secara umum, pada saat ini, jika seseorang tahu dalam situasi putus asa bahwa mereka dapat memegang tangan Zhou Yingsui, mereka pasti akan bergegas ke atas. Yang pada akhirnya akan menyebabkan adegan yang sangat kacau. Namun, tentara Qing tidak memiliki ini, sebaliknya, mereka menyelesaikan antrian dalam sekejap. Pemimpin tim ada di depan dan prajurit yang tersisa terhubung di belakang mereka. Prajurit terakhir bahkan sempat menemukan Zhou Tao, seorang reporter untuk Hope Media. Sama seperti semua orang berjabat tangan satu sama lain, sisi dinding menabrak dinding dan tiba-tiba kehilangan target mereka. Ren Xiaosu tidak lagi menyerah pada dinding, tetapi mengambil telapak reporter Zhou Tao, "Pergilah, jangan tinggalkan di sini sebelum Anda bereaksi." Sejak Luo Wei ditemukan, misinya telah selesai dan harus dievakuasi sesegera mungkin. Sekelompok orang mulai membuat pelarian besar dengan bergandengan tangan di pohon anggur memanjat dinding. Gambar ini, betapa anehnya, betapa anehnya. Gigi Luo Wei sakit, saya dulu sering berpegangan tangan dengan begitu banyak orang, atau ketika saya bermain game di taman kanak-kanak. Namun, Ren Xiaosu tidak menjawabnya, karena ia menemukan bahwa kali ini dirampok terlalu banyak makanan, dari harimau yang memanjat dinding. Sehingga meskipun harimau yang memanjat dinding tidak menyerang mereka untuk sementara waktu, ia selalu tetap berhubungan. Ikuti, Anda dapat meluncurkan serangan lagi kapan saja. Bab 609. Tanaman merambat ini tidak dapat menjebak tuanku. Ren Xiaosu King untungnya dia menemukan Luo Hao dengan sangat lancar, mencari arah panjat dinding panjat harimau akhirnya adalah posisi nakal. Tapi ini mungkin alasan penyelamatan diri Zhou, jika dia tidak memegangnya terlalu lama, dia akan menghabiskan begitu banyak tanaman merambat. Dan harimau yang memanjat dinding tidak akan begitu kejam dan ingin berkonsentrasi menghancurkan mereka. Ren Xiao tidak dapat menemukan posisi mereka. Sekelompok orang melarikan diri tanpa tujuan, dan tidak ada barang lain yang terlihat di penghalang. Penghalang ini sepenuhnya ditempati oleh pabrik.
Mereka tidak benar-benar memikirkannya sebelumnya, dan dunia tanaman ini begitu mengerikan. Pada titik ini, semua orang yang melarikan diri, tentakel pohon anggur memanjat dinding harimau selalu di belakang mereka tanpa serangan, dan tidak menyerah. Bagaimana dengan Ren Xiaosu? Luo Hao berteriak dengan napas terengah-engah. Zhou Yingsui menoleh ke belakang dan melihat tujuan akhir Xiaosu memanjat dinding di seluruh penghalang karena mengenakan baju besi luar pada tanaman anggur. Memanjat dinding seperti menumpahkan semua kemarahan padanya, dan tanaman merambat tak berujung menyapu. Pohon anggur akar seperti bola wol yang dikelilingi oleh Ren Xiaosu, dan paku pada tentakel semuanya mencoba untuk memotong-motong baju besi luar. Tidak ada gerakan di tanaman merambat, seolah-olah Xiao Xiao tidak ada hubungannya dengan begitu banyak tanaman merambat. Luo Wei berteriak, ayo kembali dan menyelamatkannya, tidak bisa membuangnya sendirian. Hanya saja Zhou Yingsui tidak mengatakan sesuatu yang baik, lihatlah dirimu, anggur ini tidak tahan tuanku. Luo Wei hampir terpana oleh air mata, dan aku belum melihatnya selama beberapa hari. Bagaimana orang-orang luar biasa akan bergabung dengan millet kecil? Sama seperti untuk membuktikan Zhou Yingsui, ketika semua tanaman merambat dikelilingi, Luo Wei benar-benar melihat anggur di dalam paket pisau hitam menembus dari dalam keluar. Dan kemudian memotong, itu terlihat sulit tanaman merambat yang tak tertandingi dipotong dan dihancurkan. Tekstur logam dari binatang baja melompat keluar dari tanaman merambat dan Luo Wei mendengar suara Ren Xiaosu, mengapa kamu tidak pergi, cepat dan pergi. Luo Hao berpikir, well, barang ini benar-benar tidak perlu orang untuk menabung. Kerumunan mulai melarikan diri lagi, dan Ren Xiaosu dengan cepat menyusul mereka, dan tidak ada tanaman merambat yang memungkinkannya untuk berhenti. Ketika Ren Xiaosu datang ke sisi liran, armor lapis baja luar kembali ke darah, dan robot nano yang indah langsung mengontrak lengan robot mereka setelah memasuki tubuh. Meringkuk menjadi kelompok kecil dan mulai mengisi ulang, dan menunggu pemiliknya. Satu panggilan. Tetapi ketika robot nano akan memasuki tubuh, tiba-tiba ada pohon anggur di duri miring yang ingin menembus lengan kiri dari setiap millet kecil. Di antara tergesa-gesa, Xiao Su sekali lagi memobilisasi robot nano untuk membangun di permukaan kulit lengan. Menghalangi pukulan, harga yang dibayar adalah bahwa sepotong kecil robot nano yang dibangun baju besi pertahanan jatuh dari tanah karena duri. Lagi pula, ini adalah tergesa-gesa untuk mengaktifkan robot nano lagi. Ren Xiaosu merasa bahwa masalah kehilangan robot nano kecil tidak besar. Sebelum Luo Xiao menyebutkannya, pihak King telah sepenuhnya menguasai teknologi robot nano, dan semua peneliti ada di tangan mereka. Karena itu, jika Ren Xiaosu ingin menambah robot nano, ia dapat pergi ke King Shi kapan saja. Atau dengan hubungannya dengan King, biarkan orang lain mengirimkan barang ke pintu masuk akal. Saya tidak bisa berpikir terlalu banyak. Ren Xiaosu mengenakan sarung tangannya lagi dan memegang tangan Liran. Zhou Yingsui diam-diam menjilat mulutnya. Dia masih berpikir tentang pelariannya. Tuannya dianggap sama. Hanya saja ini adalah krisis. Apakah Anda masih memiliki sarung tangan ekstra dengan hati? Ketika Ren Xiaosu mengambil tangan Liran, perasaan kesejahteraan Liran tiba-tiba meningkat, tetapi dia segera menemukan bahwa tangannya memegangi rambutnya, bagaimana itu berbulu. Macan panjat dinding sekali lagi menghentikan serangan pada Ren Xiaosu, tapi kali ini, wajah Xiaosu terlalu keras dan bahkan jika IQ-nya rendah, dia tidak menyadarinya. Semua tanaman merambat menoleh dan menunjuk ke Ren Xiaosu, mereka tidak melakukan apa-apa, dan mereka sepertinya masih memikirkan sesuatu. Ayo, Ren Xiaosu melihat situasi yang salah, saya harap itu hanya 7 detik seperti memori ikan. Jika itu bisa melupakan kita setelah 7 detik, itu sempurna. Ketika Luo Hao berlari dan memikirkannya, pelarian ini tidak memiliki rasa. Semua orang mengambil tangan dan melangkah, dan ada sedikit kegembiraan dalam ketegangan dan ketakutan, seolah-olah mereka berlari menuju bidang harapan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah robot nano di lengan Xiao Su jatuh, sebuah kamera pengintai di jalan tiba-tiba beralih ke robot nano. Ketika baju besi luar dilepaskan, itu akan segera berubah menjadi abu-abu redup, tapi kali ini, ketika jatuh di tanah, itu berubah menjadi bentuk cairan perak lagi. Orang pria kecil terjebak di tempat itu, tampaknya ada program untuk masuk.
Tubuh mereka mulai bersaing dengan Ren Xiaosu untuk kontrol. Terlepas dari betapa sulitnya program ini bekerja, tidak mungkin untuk bersaing untuk mendapatkan kontrol. Sampai Ren Xiaosu menjauh, dia mencari kesempatan. Menyikat mesin lagi, orang-orang kecil menjadi pintar lagi, dan logam cair perak terus mengalir ke kamera pengintai. Ketika kelompok kecil robot nano cair ini dekat dengan tiang lampu dengan pemantauan, itu langsung bergabung ke tiang lampu dan menghilang. Pada saat ini, Ren Xiaosu mengerutkan kening dan mengetahui bahwa robot nano telah jatuh, tetapi mereka masih dalam persepsi. Tapi sekarang, mereka benar-benar memutuskan kontak dengan Ren Xiaosu. Karena jaraknya terlalu jauh, Ren Xiaosu berpikir, mungkin energinya habis, dan Ren Xiao belum memasukkan masalah ini ke dalam hatinya. Tidak ada banyak robot nano yang hilang, Ren Xiaosu bahkan tidak perlu mencari suplemen tambahan untuk Qingxi. Kehilangan ini tidak berpengaruh pada seluruh armor luar. Hanya di dinding memanjat tanaman merambat harimau, Ren Xiaosu berlari lebih dari 10 km, Luo Hao lelah dan hampir runtuh, dan kemudian, Zhou Yingsui dan Zhou Qi berlari di sekitarnya. Anak gemuk Luo sepanjang jalan merasa terbang dari tanah, saya merasa bahwa pelarian ini lebih meriah. Perlahan-lahan, tanaman merambat dan tanaman merambat semakin dekat dengan mereka, dan ada firasat buruk di hati Xiaosu, tentu saja, detik berikutnya. Tanaman merambat yang memanjat dinding mulai mencoba menyerang mereka, yang pertama adalah dia. Apa yang harus dilakukan dengan Tuan, kemampuanku tidak bekerja. Zhou Yingsui gelisah, jika kemampuannya gagal tidakkah semua orang harus mati di sini? Luo Wei tidak pergi ke harapan lapangan, ini lesbian yang Anda pikirkan, tidak ada cara lain. Namun, Zhou Yingsui mencoba berkomunikasi dengan harimau yang memanjat dinding ini, tetapi hanya merasakan suasana kekerasan yang mengalir dengan bebas di antara semua tanaman merambat. Zhou Yingsui juga tidak berdaya. Zhou ingin memobilisasi kemampuannya untuk mengeringkan tanaman anggur di dekatnya lagi, tetapi tanaman anggur terlalu banyak, sehingga kemampuan antifagis kekuatan membuatnya mengeluarkan darah. Ren Xiaosu melihat sekeliling dan pisau hitam di tangannya terus memotong tanaman merambat menyapu padanya. Luo Hao menghela nafas, mampu hidup sampai saat ini, itu dianggap lebih beruntung daripada seluruh penghalang ratusan ribu orang. Tetapi pada saat ini, Li Ran menemukan bahwa tangannya benar-benar ditarik. Ren Xiaosu sendirian dan tidak mundur. Luo Yanran melihat kembali ke Ren Xiaosu, dan ekspresi yang lain tersembunyi di balik tudung. Ren Xiaosu berkata, orang yang paling membencinya adalah aku. Kamu terus bergerak maju. Bab 610. Hanya ada satu kesempatan, apakah Anda siap? Faktanya, Ren Xiaosu telah lama memahami bahwa Zhou Yingsui merampok makanan dari dinding harimau, meskipun merampok ini lebih dari selusin orang, pendaki tidak akan menemukan keberadaan mereka. Saat ini, alasan mengapa harimau yang memanjat dinding sangat marah adalah karena ia selalu digunakan oleh Xiaosu. Ren Xiaosu mematahkan begitu banyak tentakel, sekarang ingin mundur dengan mudah dan mudah. Ada banyak hal baik di dunia. Jika Anda menabrak orang bodoh, si bodoh juga akan melawan. Karena titik kebencian ada di tangan Xiaosu sendiri, lalu apa yang membuat Xiaosu membiarkan mereka pergi dulu? Benar saja, begitu dia melepaskan, jari dari dinding panjat semua menunjuk padanya, tidak lagi menyerang Zhou Yingsui. Zhou Yingsui kembali menatap Ren Xiaosu dan berkata, Tuan, aku tidak akan pergi. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, aku baru saja berkata kepada Luo Wei, urus saja dirimu sendiri. Zhou Yingsui menangis dengan cepat, sekarang berbeda Tuan, Anda pergi bersama kami, pasti ada cara lain. Dulu saya berpikir bahwa ketika dia menghasilkan uang dengan tuannya, dia akan menikmati hidup sendiri. Siapa yang akan menunggu seorang pria yang bau seumur hidup, dan akan buruk bagi seseorang untuk menjadi orang bebas? Dia ingin pergi 2 kali, tetapi dia tetap tinggal. Zhou Yingsui menghibur dirinya sendiri pada saat itu, tidak menghasilkan cukup uang, tidak bisa pergi, dan kemudian menghasilkan uang dengan tuan. Perlahan-lahan, pikiran seperti itu tidak tahu kapan mereka tidak pernah muncul. Pada saat ini, Zhou Yingsui memandang Ren Xiaosu sendirian di tanaman merambat yang dikelilingi oleh rasa sakit yang tiba-tiba dan intens di dalam hatinya.
Saya dapat dengan jelas melihat bahwa saya hanya ingin mengambil keuntungan dari pihak lain untuk menghasilkan uang besar. Bagaimana saya bisa merasa sangat sakit? Ayo, Ren Xiaosu tersenyum dan memotong tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, aku akan menemuimu di luar penghalang. Hanya kemudian, Ren Xiaosu melihat lingkungan sekitarnya dan tertegun. Kemudian Luo Wei berdiri di tempat yang sama, dan benar-benar melihat Ren Xiaosu memotong tanaman merambat pada saat ini, dan tidak tahu di mana menemukan koran. Luo Wei memandangi Ren Xiaosu dengan satu tangan di surat kabar itu, sangat santai, begitu nyaman. Dia tiba-tiba merasa bahwa, pada kenyataannya, Ren Xiaosu pergi sendirian di sini, dan tidak ada masalah, hanya bergegas ke sisi lain dengan begitu tenang, bagaimana mungkin ada sikap berbahaya. Kuncinya adalah koran apa yang Anda tonton saat ini. Pada saat ini, Xiaosu tiba-tiba mendongak, dia membandingkan koran di tangannya, dibandingkan dengan bangunan terdekat, dan bahkan mengangkat koran untuk membandingkan. Surat kabar di tangan Ren Xiaosu 10 hari yang lalu, pada waktu itu, ada berita bahwa harimau yang memanjat tembok musim dingin di penghalang ke-61 masih belum layu. Banyak orang menonton dan memotret seperti turis. Sebuah foto terlampir di surat kabar itu, adalah keluarga yang menanam harimau panjat dinding. Harimau panjat dinding pertama kali tumbuh dari sana, dan kemudian potongan menyebar. Berita itu juga mewawancarai para penghuni saat itu, para penduduk tertawa dan berkata bahwa mereka hanya menaburkan benih, dan mereka tidak berharap pendaki itu begitu baik. Pada saat itu, Xiaosu sangat terkesan oleh fakta bahwa ada tanda merah yang sangat mencolok pada bangunan tinggi di sebelah bangunan perumahan, rumah pemandian Cina Fufu di luar negeri. Pada saat ini, Ren Xiaosu memandangi sebuah bangunan tempat tinggal di kejauhan, dan kemudian melihatnya di sebelahnya, bukankah itu rumah keluarga kaya dan kaya? Jika tanaman tidak dapat memindahkan akarnya, maka bukankah benar bahwa akar dinding panjat ada di lantai bawah dari penduduk itu? Luo Wei pingsan, kakak laki-laki, kamu kakak laki-laki saya tidak bisa melakukannya. Bisakah kamu tidak membaca koran saat ini? Apakah kamu memamerkan kekuatanmu? Mata berjongkok, memanjat harimau dinding untuk menyerang serangan itu, Xiao Xiao, dan Ren Xiaosu benar-benar terhalang. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui, jika saya membantu Anda menemukan sistem akarnya, berapa banyak kendali yang Anda miliki untuk mengendalikannya? Zhou Yingsui tertegun. Dia tidak berharap Ren Xiaosu tiba-tiba mengatakan ini, tapi dia segera menjawab dengan balasan, jika masih tanaman, maka aku memiliki kepercayaan diri 100%. Ren Xiaosu tertawa, kalau begitu aku akan memberimu hadiah. Berkata, Ren Xiaosu tiba-tiba menerobos blokade dinding panjat, sampai ke papan merah. Tidak sampai saat ini bahwa semua orang mengerti bahwa membaca koran Xiaosu asli adalah petunjuk untuk akar dinding. Luo Wei berkata dengan emosi, saat krisis seperti itu, saya masih bisa mempertahankan kepintaran untuk menemukan petunjuk, saya akan melayani. Zhou Yingsui mendengus, mengapa kakekku? Biarkan pria gendut itu berlari sebentar, jangan biarkan aku berdiri bersamamu, para pria besar tidak terlalu dingin. Keangkuhan Luo Wei di jalan, perlakuan antara orang dan orang, sangat berbeda. Ketika gadis itu menjijikkan, kata-kata di mulutnya benar-benar jelek. Pada saat ini, ketika Ren Xiao tiba-tiba berbalik ke akar dinding panjat itu tampak lebih gila. Tampaknya juga menyadari apa yang ingin dilakukan Ren Xiaosu. Sistem akar adalah sumber kehidupan tanaman. Bahkan jika dinding panjat ini sangat kuat, ia tidak dapat lepas dari aturan alami itu sendiri. Seperti halnya manusia dihantam oleh otak dan hati. Seperti kematian instan, meskipun semua orang menjadi lebih kuat, masih belum ada aturan dari yang asli. Untuk sementara waktu, Ren Xiaosu membuka jalan di garis depan tim. Ketika dia semakin dekat dan dekat ke papan nama, harimau yang memanjat dinding di sekitarnya menjadi semakin gila. Ini juga menegaskan ide Ren Xiaosu, dan harimau yang memanjat dinding juga takut. Jika tidak takut, ia tidak akan sekuat sekarang. Luo Wei dan yang lainnya melihat bahwa Ren Xiaosu sekali lagi mengenakan baju luar, tidak hanya itu, Ren Xiaosu tidak tahu di mana menemukan granat, juga tidak sengaja melemparkannya, yaitu untuk terus-menerus mengganggu harimau yang memanjat dinding. Perhatian dan serang ritme.
Tunggu, Ren Xiaosu, kau berhati-hati dengan selokan, tentakelnya akan dibor keluar dari selokan. Luo Wei masih takut. Dia hampir mengebor saluran air sebelumnya, dan dia melihat seseorang diseret ke dalam selokan. Hanya saja Luo Wei sedikit penasaran, sepertinya tidak pernah ada tanaman merambat memanjat dinding dari penutup lubang gat. Bahkan, ketika Xiaosu dan Zhou Yingsui memasuki rumah untuk menyelamatkan Liran, Ren Xiaosu membiarkan Zhou Yingsui memajukan pintu, dan diam-diam melepaskan Su tua. Namun, Su yang lama bukanlah tubuh yang hidup, jadi pendaki tidak tertarik padanya. Pada saat ini, Lao Su berada di kaki Xiao Su, dan mengikuti langkahnya untuk bergegas berhenti dengan kekuatan Lao Su, meskipun ada banyak tentakel yang tersembunyi di selokan. Tidak mungkin untuk mengebor penutup lubang gat dan menyerang Xiao Xiao. Ren Xiaosu melirik papan nama merah yang sudah berada dalam jarak 100 meter, dan kemudian memperkirakan energi baju luarnya. Dia berbalik dan bertanya kepada Zhou Yingsui, apakah tidak takut? Tidak takut. Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia berada di depan Xiao Su, dia benar-benar tidak takut. Ren Xiaosu tersenyum, kesempatan hanya sekali, apakah kamu siap? Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.